Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cici Susanti dengan NIM 218620600004. Saya dari program studi PGSD Universitas Bakti Indonesia. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Harun Ar-Rasyid MPD selaku dosen bimbingan dan konseling di Sekolah Dasar Universitas Bakti Indonesia. Baiklah, marilah kita menuju ke soal yang pertama. Bimbingan dan konseling secara umum menurut saya yaitu interaksi antara konselor dan juga konseli yang dilakukan secara langsung maupun tatap muka yang bertujuan untuk membantu konseli dalam menyelesaikan masalah dan menemukan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Dengan adanya bimbingan konseling, kita akan membantu konseli dalam menyesuaikan dirinya dan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Dalam bimbingan konseling, kita seringkali mendengar kata optimal. Kata optimal dan kata maksimal memiliki dua arti yang berbeda. Perbedaannya yaitu kata optimal sendiri diartikan sesuatu yang sesuai dengan porsinya. Dalam bimbingan dan konseling, kita harus menjadi konselor yang menggali segala sesuatu yang ada dalam diri konseli sesuai dengan porsi dalam diri konseli tersebut. Kita tidak boleh mentargetkan hasil yang tinggi kepada konseli karena itu tidak akan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh konseli tersebut. Sedangkan istilah maksimal merupakan suatu kondisi yang mentargetkan hasil akhirnya dengan kondisi yang terbaik atau tertinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki. Jadi dalam bimbingan dan konseli, kita sebagai konselor tidak boleh mentargetkan diri konseli dengan hasil yang tertinggi karena itu mungkin saja tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh konseli tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling ini sangat terkait dengan tujuan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Karena dengan adanya bimbingan dan konseling ini, kita dapat membantu peserta didik dalam menemukan potensi yang ada dalam dirinya dan membantu mengembangkannya juga agar peserta didik menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakal mulia, sehat, berilmu, dan bertanggung jawab akan hidupnya. Jadi, antara pelayanan bimbingan dan konseling dengan tujuan nasional pendidikan yang ada di Indonesia ini sangat terkait dan sangat-sangat dibutuhkan. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu yang keempat. Sebelum melakukan pelaksanaan pembimbingan di sekolah dasar, kita sebagai konselor ataupun guru kelas harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada peserta didik kita agar kita tahu bagaimana nih perkembangan yang sudah dilalui oleh peserta didik kita. Setelah itu, baru kita akan mengenal bagaimana sikap dan sifat yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Jadi, kita akan langsung bisa untuk melaksanakan bimbingan yang ada di kelas maupun di luar kelas sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan dari awal. Baik, saya sudah menjawab keempat pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Harun Ar-Rasyid MPD. Semoga jawaban-jawaban dari saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.